Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi proses kelanjutan dari pembangunan jalur lintas selatan di Kelok 18, tepatnya di Jalan Parangtritis. Kira-kira di sana kita akan menemukan apa, atau jangan-jangan di sana nanti kita akan dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kita sekarang sudah berada di atas jembatan Kretek ya. Itu menandakan bahwa saya berada di Jalan Parangtritis, dan kita akan lurus untuk menuju ke titik lokasi yang akan kita tuju, yaitu proses pembangunan Kelok 18. Di mana Kelok 18 ini nanti kalau sudah jadi, itu saya yakin tidak akan kalah viralnya dengan jalan Celongop ya, yang ada di Gunung Kidul, yang saat ini sudah jadi duluan dan jadi viral sekali teman-teman ya. Kemarin saya mendengar atau melihat juga berita-berita itu bahwa jalan Celongop ini banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat kota Yogyakarta dan mungkin juga dari luar kota Yogyakarta ya. Nah ini teman-teman, di bawah ini saya melihat banyak sekali tanah-tanah lempung ya, yang kayaknya ini adalah tanah yang terbawa arus dari atas bukit ini. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa di atas bukit ini itulah tempat dari proses pembangunan jalur Kelok 18, jalur lintas selatan ya. Dan saya yakin nanti seandainya jalur itu sudah jadi, kita dapat melihat hamparan pemandangan yang sangat indah sekali, tak kalah indah dari pemandangan jalan Celongop ya, yang ada di Gunung Kidul. Kalau di sini nanti kita dapat melihat hamparan pantai ya, pantai lepas ya. Saya yakin dapat melihatnya karena sebenarnya posisi bukit ini kan di atas pantai Parangtritis ya, atau ya dekat sekali dengan pantai Parangtritis. Nah ini teman-teman, saya muter-muter di sekitaran proyek ini, dan saya melihat banyak sekali tanah-tanah yang ini teman-teman ya, yang berhampuran. Ini tanah-tanah lempung ya. Kemungkinan besar menurut TV Lebaran ya, tanah-tanah ini terbawa arus air hujan hingga ya menggenangi jalan Parangtritis ini ya teman-teman ya. Dan kita akan melangkah lagi teman-teman ya, kira-kira nanti bagaimana sih prosesnya ini ya, atau sampai mana sih prosesnya ya. Kita nanti akan melihat dari jarak jauh bagaimana prosesi terupdate dan terkini dari pembuatan jalur Kelok 18 yang berada di atas Jalan Parangtritis ya. Nah ini teman-teman ya, kita akan mencoba berjalan ke barat menuju ke ini. Kalau lurus terus ya, kita nanti akan sampai ke proyek pembangunan jembatan Pandan Simo ya. Nah ini teman-teman, saya akan jalan lurus ke barat. Nanti kita akan melihat dari jarak jauh bagaimana kondisi dari perbukitan jalur Kelok 18 ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi nanti itu, wah itu saya yakin juga sangat indah dan akan viral juga dan banyak dikunjungi masyarakat ya. Apalagi ya masyarakat kita itu kan seneng yang baru-baru gitu ya, apa ada yang baru itu mesti pada dikeroyok ya, pada didatengin ya. Ya maksudnya wisata-wisata baru atau mungkin pembangunan baru ya. Jembatan baru jadi viral, jalan baru jadi viral, pokoknya wisata-wisata baru jadi viral ya kalau zaman sekarang itu zaman modern ya. Nah ini teman-teman, sebenarnya inilah yang mau saya pertunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran. Di gunung itu kita dapat melihat kayak sebuah lukisan ya, atau goresan-goresan pada gunung ya. Semoga aja luka-luka gunung ini tidak keterlaluan ya, atau mungkin lukanya itu tidak kebangetan ya.
Karena kalau luka-luka pada gunung-gunung ini kebangetan, itu tandanya kita sudah merusak alam. Dan kalau alam ini sudah rusak ya, nanti semua akan kembali kepada penghuninya atau manusia itu sendiri ya. Apalagi kita tahu ya, usia dari bumi ini kan sudah tua ya. Itu menandakan ya, saya yakin ya, tulang-tulang dari bumi ini ya sudah keropos ya. Kalau kita rusak terus ya, nanti akan rubuh ya, atau mungkin ambruk ya. Itu sih, itu menurut TV Lebaran ya. Kita kan juga belum lama itu mendengar berita tanah longsor ya, di mana ya, kalau nggak salah di mana ya, Pekalongan atau mana, pokoknya saya lupa. Tapi akhir-akhir ini atau mungkin terupdate ini ya, sampai menelan korban jiwa itu hampir 17 kalau nggak salah ya. Itu kayak sebuah bangunan villa itu di atas bukit seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu kan menjadi pembelajaran bagi kita ya, agar kita itu selalu menjaga alam ya. Alam ini kan semakin lama semakin tua. Kalau kita rusui ya, atau kita nakali ya, alam ini akan membuat pembelajaran buat penghuninya ya, atau pada manusia ini ya. Nah ini teman-teman, kita akan berjalan lagi menuju ke sisi yang agak jauh lagi dari proyek pembangunan jalur lintas selatan lintas selatan Kelok 18. Wah, ini sudah ngantuk ini TV Lebaran ya, jadi agak ngelantur. Nah ini teman-teman, saya di dalam perjalanan ini kok melihat sebuah kayak ada bangunan di sisi tengah sana ya, tengah hamparan luas sana ya. Saya penasaran, terus saya akan mendekat ke sana ya. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari sini tuh ada ke sebuah atap ya, atap bangunan ya, di ujung sana itu teman-teman, itu terlihat kan ada sebuah atap ya. Itu bangunan apa, atau jangan-jangan di sana ada sebuah makam kuno ya, atau mungkin jejak-jejak masa lalu ya. Coba kita akan mendekat teman-teman ya. Atau di sana nanti malah tertinggal sepatu Cinderella itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan melangkah, dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa sebelum ada proyek jalur lintas selatan itu ya, lokasi ini tuh begitu sunyi ya, begitu hening, begitu senyap gitu ya. Dan mungkin di sini juga terdapat gumuk-gumuk pasir yang masih original dan alami ya. Tapi ya karena pembangunan ini ya gumuk pasirnya agak terusik ya, digantikan dengan jalan raya, dan nanti pun pasti akan diikuti juga dengan bangunan-bangunan lain ya, bangunan-bangunan prasarana jalan ya, kayak ya mungkin kantor-kantor, terus ada juga mungkin ya penjual-penjual dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah bangunan di tengah-tengah hamparan bukit kecil ini ya. Ini dan saya yakin juga ya, bukit kecil ini terjadi ya bukan sembarangan, pasti ada sebab akibat ya. Mungkin ada pergejolakan tanah di bawah ini, atau perputaran tanah, hingga terjadi bukit kecil ini atau gumuk pasir kecil ini ya. Nah ini teman-teman, di sini ada sebuah bangunan, saya tidak tahu ini bangunan apa, gunanya buat apa. Tapi yang bikin kaget tuh kayak ada pusara 2 itu nih teman-teman ya. Apa ini sebuah makam itu ya, atau makam kuno ya, kita tidak tahu ya. Tapi dari sini TV Lebaran itu sebenarnya juga mau melihat sebuah lukisan yang ada di atas bukit Parangtritis ini teman-teman ya. Itu adalah goresan yang kita sebut tadi adalah jalur Kelok 18, jalur lintas selatan ya. Nah ini teman-teman, itu ada kayak ada warna hijau, itu apa ya, itu apakah itu pewarna, atau itu mungkin alami dari pohon-pohon gitu ya. Nah ini teman-teman, ini ada sebuah bangunan, ini apa mau dibangun villa atau apa, saya tidak tahu. Saya mampir aja karena ya penasaran teman-teman ya. Kok ada ada agak batuk ini ya. Kok ada sebuah ini apa namanya, kayak bangunan ini, dan ini kayaknya ada loh ini teman-teman, ini apa ya? Apa ini sebuah pusara ya? Kenapa ini saya kok menyebut pusara, karena ya kayaknya ada sapu lidi juga. Nah itu ada pohon apa itu teman-teman ya? Pohon yang identik dengan pohon yang berada di
gumuk pasir teman-teman ya. Dan di sini pun ada pintu gerbang teman-teman. Pintu gerbang ini kayaknya ya kayak bercorak bangunan pura ya. Kalau dilihat dari ini apa namanya, ornamen-ornamennya atau struktur-struktur gapuranya tadi ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, perjalanan kita untuk jalan-jalan ini, jalan-jalan di jalur lintas selatan sambil melihat bagaimana kondisi terupdate dan terkininya ya. Sambil kita melihat tadi lo goresan kayak sebuah lukisan ya. Itu ya termasuk sejarah loh teman-teman. Kenapa? Karena nanti pun itu akan dibaca pula oleh generasi-generasi berikutnya, di mana bukit dahulu yang masih alami, masih perawan, sekarang sudah terdapat lukisan atau ditata ya, di bulldozer ya, batuan-batuannya digempuri ya untuk menjadi jalan ya. Ya semoga aja sih alamnya itu nggak rusak ya, terus alamnya itu nggak marah ya. Kenapa? Karena rumus menurut TV Lebaran ya, rumusnya itu kalau alam ini semakin tua itu juga kayak manusia, tulang-tulangnya juga semakin keropos ya. Kalau semakin dirusak itu, wah kalau bisa terjadi bukit berjalan kayak yang terjadi bencana-bencana di kota lain itu kan mengerikan ya. Ya semoga tidak terjadi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya berada di atas ini jembatan Dipok ya. Di bawah saya ini adalah Sungai Opak ya. Dan kita nanti mencoba akan melihat lukisan yang ada di perbukitan tadi dari sini ya. Apakah dapat terlihat goresan yang ada di proyek jalur lintas selatan kilo 18. Nah ini jembatan ini sebenarnya juga pernah kita ekspedisi ya teman-teman. Ini jembatan pernah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo ya. Ya semoga aja jembatan ini juga kokoh ya sampai berabad-abad dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang ya. Nah ini teman-teman, ini saya akan berjalan terus, dan ini kalau kita jalan terus ini lurus terus ke barat itu nanti kita akan melalui banyak pantai ya. Pantai Cemara, Pantai Samas, Pantai Kuaru ya, dan nanti ujungnya di Sungai Kaliprogo. Nah itu teman-teman, ini yang saya tunjuk ini adalah perbukitan tadi ya, perbukitan yang ada di atas ya dari Pantai Parangtritis ya. Jadi nanti Kelok 18 ini kalau sudah jadi itu kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah. Kita dapat menikmati sunset ya yang berada di atas pantai ya. Kayaknya bisa karena ini kan posisinya betul-betul berada di atas pantai ya, Pantai Parangtritis atau Pantai Parangkusumo ya. Ya kita tunggu aja teman-teman nanti jadinya bagaimana. Yang penting saya lagi ya, semoga pembangunan jalan ini tidak berlebihan ya hingga nanti alam ini keasriannya diabaikan ya, gitu aja sih. Kita lanjut lagi teman-teman, kita akan berjalan lagi lebih ke barat ya. Apakah lukisan dari proyek kilo 18 itu dapat dilihat dari kejauhan ya, lebih jauh lagi ya. Dan kalau lurus terus kita nanti akan sampai itu jembatan Pandan Simo yang sering kita ekspedisi ya. Jadi jalur lintas selatan itu nanti akan memanjang dari tepian pantai selatan teman-teman. Namanya juga jalur lintas selatan, itu berarti berada di sisi selatan ya. Jadi nanti bisa menghubungkan dari Jawa Barat ya, Jawa Tengah Jogja ini, terus Jawa Timur ya. Jadi wah ini proyek yang sangat besar, tentu saja menghabiskan dana yang bermiliar-miliar gitu ya. Nah ini teman-teman, tapi jalannya masih sepi ya ini kalau dilihat dari suasananya ya, meskipun jalannya sangat lebar ya. Dan nanti akan menjadi jalur alternatif di sisi selatan dari Pulau Jawa, jalur lintas selatan. Nah ini teman-teman, saya akan sorot lagi perbukitannya apakah terlihat dari sini ya. Kita berada di sisi dekat Pantai Samas, jadi udah barat banget ya.
kita sudah melewati Sungai Opak tadi teman-teman. Nah ini teman-teman yang saya tunjuk itu adalah bukit dari Kelok 18. Nanti kalau jadi saya yakin juga sama viralnya kayak jalur Celongop yang ada di Gunung Kidul yang saat ini lagi viral-viralnya juga ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama. Terus kita juga bisa silaturahmi bersama dan ya kita dapat mencari hiburan bersama. Dan ini di depan ini yang saya syuting ini adalah awan yang berada di atas laut selatan ya. Kita tebak teman-teman. Kira-kira ini awan berbentuk apa atau mungkin ada aura-aura apa itu ya. Ini yang saya sorot ini adalah awan-awan yang ada di